Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani, mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Halo teman-teman, ini merupakan video episode keempat dari materi tentang pengantar ilmu ekonomi mikro. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro ini ada sekitar 6 video dan ini adalah video keempat. Pada sesi video kali ini kita akan berdiskusi tentang eksternalisasi. Jadi apa aja yang akan kita bahas? Tanpa basa-basi lagi, let's get started. Eksternalisasi by Rizky Ramadhani, NPM 2341172, kelas MNJ 23C. Apa sih eksternalisasi itu? Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, menurut definisi, eksternalisasi adalah proses ekspresi individu atau kelompok dalam bentuk yang dapat dilihat atau didefinisikan secara nyata. Nah, definisi eksternalisasi. Eksternalisasi merujuk pada kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan ide-ide kita ke dunia luar. Dalam konteks sosial, hal ini dapat mencakup berbagai cerita melalui seni, tulisan, atau bahkan melalui pertukaran verbal. Next, tujuan eksternalisasi itu ada 3. Yang pertama, self-expression. Eksternalisasi memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri kita sepenuhnya, mengungkapkan siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita melihat dunia. Yang kedua adalah communication. Eksternalisasi menjadi sarana komunikasi yang kuat, memungkinkan kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang mendalam dan menarik. Dan yang ketiga adalah communication. Eksternalisasi menjadi sarana komunikasi yang kuat. Next, contoh dalam praktek. Yang pertama, pameran seni. Sebuah pameran seni adalah contoh nyata eksternalisasi di mana seniman mengekspresikan ide dan perasaan mereka melalui karya seni yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang kedua, pertunjukan jalanan. Pertunjukan jalanan adalah bentuk eksternalisasi di mana seniman menggunakan keahlian mereka untuk menarik perhatian orang di tempat umum. Dan yang terakhir adalah jurnal online. Jurnal online memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan pemikiran mereka secara tulisan, berbagi pengalaman dan perasaan mereka dengan dunia. Ini dia contoh dalam prakteknya ya teman-teman. Next, manfaat eksternalisasi. Ada 3. Yang pertama, self exploration. Eksternalisasi memungkinkan kita untuk menjelajahi pikiran dan perasaan kita sendiri dengan lebih dalam, membantu kita memahami siapa kita sebenarnya. Yang kedua, emotional catharsis. Mengekspresikan perasaan melalui seni atau tulisan dapat memberikan pembebasan emosional, meredakan stres dan kecemasan yang kita rasakan. Dan yang terakhir adalah connection. Eksternalisasi dapat membangun hubungan dan menghubungkan kita dengan orang lain yang memahami dan menghargai apa yang kita ekspresikan. Next, tantangan dalam mengimplementasikan eksternalisasi. Yang pertama, ketakutan penolakan. Mengungkapkan diri kita secara publik dapat melibatkan rasa akut akan penolakan atau pemahaman yang salah dari orang lain. Yang kedua, perasaan rentan. Proses eksternalisasi dapat membuat kita merasa rentan karena kita membuka pikiran, perasaan, dan ide-ide pribadi kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah keterbatasan ekspresi. Tidak semua orang dapat
dengan mudah mengekspresikan diri mereka dalam bentuk yang dapat dilihat atau didengar oleh orang lain. Next, strategi sukses dalam eksternalisasi. Yang pertama, self-reflection. Luangkan waktu untuk merefleksikan pikiran dan perasaan Anda secara pribadi sebelum menyampaikannya ke dunia luar. Yang kedua, praktis. Latih kemampuan eksternalisasi Anda dengan membuat seni, melukis jurnal, atau terlibat dalam aktivitas ekspresif lainnya secara teratur. Dan terakhir, seek support. Cari dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang memahami pentingnya eksternalisasi dan mendukung Anda dalam proses ini. Next, yakni kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan eksternalisasi adalah cara yang kuat dan bermanfaat untuk mengungkapkan diri kita serta berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun menantang, dengan strategi yang tepat kita dapat meraih manfaatnya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika teman-teman semua ingin bertanya, saya silahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawabnya. Oke, thank you so much. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.